Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurahmiati. Di sini saya ingin mempresentasikan topik 2, yaitu pengembangan tocilizumab dan pengujian biosimilarnya. Untuk rheumatoid arthritis sendiri itu adalah penyakit autoimun inflamasi kronis yang menyebabkan poliartritis simetris yang ditandai dengan sinovitis persisten dan kerusakan tulang rawan di beberapa sendi. Sitokin proinflamasi yang diketahui berperan adalah tumor nekrosis faktor alfa, interleukin 1B dan interleukin 6. Nah, untuk rheumatoid arthritis sendiri itu biasanya menggunakan pengobatan seperti methotrexate dan disease modifying anti rheumatic drug. Namun ada beberapa pasien yang tidak merespon terhadap pengobatan tersebut sehingga dicarilah terapi baru yaitu tocilizumab untuk mengobati rheumatoid arthritis. Nah, tocilizumab itu sendiri adalah obat baru yang menargetkan jalur interleukin 6 dan merupakan antibodi monoklonal pertama yang menghambat reseptor interleukin 6. Patogenesis dan peran interleukin 6 itu sendiri, dia melibatkan jalur seluler dan molekuler yang saling berhubungan dengan sel B, sel T, dan sitokin, sehingga menyebabkan peradangan antiartikular yang mengakibatkan kerusakan sendi. Makrofag dan fibroblast sendiri itu adalah sumber utama dari sitokin di sinovium yang menghasilkan faktor proinflamasi di sendi sehingga meningkatkan dan menyebarkan peradangan sinovial. Interleukin 6 itu adalah penginduksi utama sitokin dari protein pada respon fase akut yang memainkan peran dalam manifestasi rheumatoid arthritis. Farmakokinetik dan metabolismenya sendiri, tocilizumab itu adalah antibodi monoklonal yang mengikat dengan afinitas tinggi terhadap reseptor interleukin 6 sehingga dia dapat mencegah interleukin 6 dari mengikat reseptornya. Tocilizumab itu sendiri memiliki profil farmakokinetik nonlinier di mana konsentrasi maksimumnya meningkat sebanding dengan peningkatan dalam dosis. Saat dosis meningkat, clearance dan tingkat eliminasi nyatanya secara konstan menurun dan waktu paruh terminal dan waktu tinggal rata-rata berkepanjangan. Untuk alkohol, usia, dan ras, dia belum ditemukan dapat mempengaruhi farmakokinetik dari tocilizumab. Dosis yang melebihi 800 mg per infus tidak dianjurkan dan tidak perlu penyesuaian dosis untuk pasien pada dengan gangguan ginjal ringan. Di Eropa sendiri, tocilizumab dengan kombinasi methotrexate itu direkomendasikan sebagai terapi lini kedua untuk pengobatan rheumatoid arthritis pada pasien yang tidak merespon atau tidak mentolerir terapi sebelumnya atau terapi dari anti-rheumatic drugs. Tocilizumab sendiri itu dapat digunakan sebagai terapi tunggal jika methotrexate tidak sesuai. Dosis yang dianjurkan itu dari 4 mg per kilogram sampai 8 mg per kilogram dan diberikan setiap 4 minggu sebagai infus intravena. Bisa dilihat sendiri pada tabel itu ada uji klinis dari tocilizumab. Ada beberapa di antaranya seperti Karisma, Samurai, Satori, Option, Radiate, Toward, Ambition, dan lain-lain. Untuk Karisma sendiri, pasiennya sendiri itu mencapai 359 durasi uji klinisnya itu sebanyak selama 20 minggu. Desain dari uji klinisnya itu sendiri, dia double blind dan kontrolnya random. Dan informasi selanjutnya bisa dilihat pada tabel. Selanjutnya, untuk hasil klinisnya itu sendiri, hasil dari uji klinisnya itu bisa dilihat ada beberapa kategori, yaitu ACR, ada DAS28, dan HACD. Untuk ACR sendiri itu adalah kependekan dari American College of Rheumatology, yaitu adalah
kriteria dari perbaikan klinis setelah pengobatan. Jadi kalau misalnya ACR20 itu artinya adalah perbaikan setelah pengobatan itu sebanyak 20% dari 28 sendi nyeri dan 28 sendi bengkak yang dievaluasi. Selanjutnya ada DAS 28 itu adalah kependekan dari Disease Activity Score of 28 Joint. Itu untuk mengukur aktivitas penyakit rheumatoid arthritis. Skornya sendiri itu dari 0 sampai 9,4. Untuk skor rendah itu kurang dari 3,2. Untuk skor sedang itu lebih dari 3,2 dan tidak lebih dari 5,1. Untuk skor tinggi itu adalah lebih dari 5,1. Dan skor yang dikatakan remisi itu adalah kurang dari 2,6. Dan bisa dilihat dari hasil pada tabel ini menunjukkan bahwa semua hasilnya itu bagus. Semua uji klinisnya itu hasilnya bagus. Nah, untuk keamanan dan toleransinya sendiri bisa dilihat untuk efek sampingnya itu rata-rata di atas 60%, sedangkan untuk efek samping yang serius itu tidak lebih dari 18%. Nah, untuk efek samping yang umumnya itu biasanya terjadi infeksi. Faktor resikonya itu bisa karena usia lanjut, penggunaan kortikosteroid secara bersamaan dengan pengobatan ini, paparan dari pengobatan sebelumnya, dan adanya riwayat penyakit paru. Untuk efek samping seriusnya itu seperti neutropenia, trombositopenia, dan peningkatan enzim hati. Untuk future direction-nya sendiri bisa dilihat bahwa tocilizumab ini berpotensi digunakan dalam berbagai penyakit autoimun lainnya. Dan tocilizumab itu sendiri bisa dilanjutkan pada uji klinis fase 1 dan 2 yang dapat menyelidiki kegunaan tocilizumab dalam transplantasi ginjal dan percobaan tahap 2 lainnya pada pasien dengan penyakit glukokortikoid refraktori akut. Kesimpulannya adalah tocilizumab itu sendiri adalah satu-satunya obat yang disetujui FDA yang menargetkan reseptor interleukin 6. Uji klinisnya sendiri membuktikan bahwa penggunaan tocilizumab sebagai monoterapi dalam kombinasi methotrexate atau obat-obat dari anti-rheumatic drugs lainnya itu merupakan pengobatan yang efektif dalam mengurangi tanda dan gejala dari penyakit rheumatoid arthritis. Selain itu, tocilizumab sendiri mengurangi perkembangan penyakit radiologis dan meningkatkan fungsi fisik. Masalah keamanan dari tocilizumab sendiri itu seperti efek sampingnya seperti peningkatan enzim hati, peningkatan LDL, infeksi, dan perforasi gastrointestinal. Kemajuan pengobatan dari rheumatoid arthritis itu sendiri adalah menawarkan utilitas baru pada pasien yang telah gagal dalam pengobatan sebelumnya. Mengingat kemanjuran klinisnya pada pengobatan RA, pengobatan rheumatoid arthritis, tocilizumab sendiri mungkin bermanfaat dalam pengobatan penyakit autoimun lainnya, seperti transplantasi organ dan lain-lain. Selanjutnya adalah pengujian biosimilarnya. Menurut FDA sendiri, produk biosimilar itu harus menunjukkan kesamaan dalam syarat kualitas, keamanan, dan keefektifan dengan referensi produknya. HS628 itu sendiri adalah produk biosimilar yang akan diuji, dan itu telah dikembangkan oleh Hisun Pharmaceutical di Cina, yang merupakan biosimilar yang diusulkan untuk tocilizumab. Dalam studi ini akan mendeskripsikan analisis psikokimia dan biologi yang dilakukan untuk menunjukkan kesamaan antara produk biosimilar HS628 dan tocilizumab.
Nah, untuk analisis fisikokimia dan biologisnya sendiri bisa dilihat pada tabel berikut. Selanjutnya untuk hasilnya bisa dilihat pada grafik ini bahwa peta peptide triptych dari biosimilar HS628 menunjukkan tidak ada perbedaan kromatogram antara kromatogram HS628 dan kromatogramnya tocilizumab. Nah, untuk analisis urutan asam amino primernya bisa dilihat sendiri dari gambar 2 dan gambar 3 bahwa urutannya itu hampir identik dengan dari urutan asam amino dari HS628 dan urutan asam amino dari tocilizumab. Untuk selanjutnya, analisis massa utuh dan reduksinya bisa dilihat bahwa massa molekul HS628 konsisten dengan hasil dari tocilizumab. Nah, untuk Elman Esai itu hasilnya menunjukkan bahwa variupi spektra antara HS628 dan tocilizumab itu saling tumpang tindih. Bisa dilihat pada gambar 4A dan B, itu untuk bisa dilihat bahwa garisnya itu saling tumpang tindih. Nah, untuk stabilitas termodinamika dari HS628 dan tocilizumab itu sendiri diukur menggunakan diferensial scanning colorimetric dan bisa dilihat termogram dari HS628 dan tocilizumab ternyata tumpang tindih, artinya hasilnya itu sama, sebanding. Selanjutnya untuk modifikasi pasca translation, pemetaan peptide itu digunakan untuk mendeteksi modifikasi post translasi seperti deamidasi, oksidasi, dan fosforilasi. Bisa dilihat bahwa tingkat deamidasi dari HS628 dan tocilizumab itu sebanding. Selanjutnya, tidak ada oksidasi MET yang terdeteksi pada rantai ringan kedua produk. Tingkat oksidasinya juga rendah, sehingga serupa pada rantai berat dan diamati pada posisi HC MET 254. Untuk fosforilasi sendiri tidak terdeteksi antara HS628 dan tocilizumab. Selanjutnya, charge heterogenitas untuk pengisian varian antibodi sendiri bisa dibentuk oleh modifikasi kimia dan enzimatis. Heterogenitas muatan secara substansial dapat mempengaruhi stabilitas, aktivitas biologis, dan farmakokinetik antibodi. Bisa dilihat pada gambar A, B, dan C menunjukkan bahwa muatan heterogenesis sebanding di antara kedua produk. Bisa dilihat gambarnya bahwa hasilnya itu sama. Jadi dia sebanding antara hasil dari tocilizumab dan HS628. Selanjutnya adalah ukuran heterogenitas. Bisa dilihat bahwa tidak ada fragmen antara varian dengan berat molekul rendah pada HS628 dan tocilizumab. Terus CE-SDS yang tereduksi digunakan untuk menilai tingkat light change, high change, dan rantai berat non-glikosida pada gambar 7B. Dan bisa dilihat bahwa rata-ratanya itu sedikit lebih rendah dari tocilizumab, yaitu 0,14. Selanjutnya adalah glikosilasi. Glikosilasi itu sendiri telah diidentifikasi sebagai
CKIA untuk bahan obat berbasis antibodi. Pemetaan peptid dengan LC-MS digunakan untuk mengkarakterisasi glikosida 2 antibodi monoklonal. Dan untuk pemetaan peptid sendiri mengkonfirmasi bahwa glikosida situs HS628 dan tocilizumab itu pada ASN 299. Sedangkan berkurangnya CE-SDS lebih dari 99% mengungkapkan bahwa pada kedua molekul itu telah diglikosilasi. Dan bisa dilihat pada glikosilasi dari glikan seperti isomernya itu sangat serupa antara HS628 dan tocilizumab. Untuk selanjutnya, tes pengikatan SPR itu digunakan untuk menentukan konstanta afinitas dari HS628 dan tocilizumab. Dan bisa dilihat pada gambar bahwa hasil afinitas HS628 terhadap reseptor itu sebanding dengan tocilizumab, menunjukkan nilai maksimum dan nilai minimum 4 batch tocilizumab dan HS628. Untuk uji antiproliferasi sendiri dalam bioassay berbasis sel, aktivitas sel penghambat pertumbuhan dievaluasi dengan menambahkan interleukin 6 ke sel DS1 dan menunjukkan bahwa kedua produk tersebut memiliki potensi yang sama dan potensi relatif terhadap tocilizumab sebanyak 98%, 102%, 94%, dan 105%. Pada kurva 9 menunjukkan bahwa HS628 itu memiliki potensi biologis yang sebanding dengan tocilizumab. Dan bisa dilihat pada kurva 9 bahwa garisnya itu tumpang tindih. Jadi potensi biologisnya sebanding. Selanjutnya adalah penghambatan fosforilasi stat 3. Itu stat 3 dapat memediasi persinyalan interleukin 6 melalui interaksinya dengan reseptor interleukin 6 dan dapat menginduksi fosforilasi stat 3. Bisa dilihat pada gambar ini bahwa C50 atau half maximum effectivity concentration, nilai dari C50, HS628 dan tocilizumab itu berada pada hasil yang kurang lebih mirip, yaitu 0,4193 dan 0,4642. Kesimpulannya adalah dari hasil pengujian psikokimia dan karakterisasi biologis memberikan bukti bahwa kesamaan antara biosimilar HS628 dengan tocilizumab. Jadi HS628 ini dapat dipertimbangkan sebagai molekul yang sangat mirip dengan tocilizumab dalam sifat psikokimia dan biologi. Selanjutnya dilakukan studi perbandingan toksisitas hewan untuk mengevaluasi keamanan produk sesuai dengan good laboratory practice. Hasilnya juga tidak ada perbedaan. Untuk HS628 sendiri, dia menunjukkan profil farmakokinetik yang serupa jika dibandingkan dengan tocilizumab setelah injeksi dosis tunggal. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa biosimilar yang diusulkan yaitu HS628 itu menunjukkan potensi dan keamanan yang sebanding dengan tocilizumab. Terima kasih.